Menoleh drama serta kisah pelik yang dialami oleh para jajaran selebriti di sepanjang tahun 2022 nampaknya menjadi sebuah bagian paling epik yang tidak akan dilupakan bagi sebagian orang. Namun tak banyak orang juga menilai dan menerka akan adanya kejadian yang menghebohkan dan mengguncang di sepanjang tahun 2023. Dan hal itulah yang juga disampaikan oleh seorang indigo precognition, Mian Sumaryana, yang mana dirinya telah menerawang adanya kejadian menghebohkan dan melibatkan public figure sebagai salah satu korbannya. Mulai dari seorang selebgram yang kedapatan hamil duluan, serta adanya anggota boyband yang tersandung kasus narkotika, dan kejadian tersebut begitu terlihat jelas dan coba digambarkan oleh Mian. Sepanjang 2022 itu Mian selalu dapat gambaran, dan di sini Mian tulis gambaran tersebut karena takutnya lupa gitu. Nah, di sini ada sekitar 30 lebih gambaran yang Mian lihat. Yang pertama adalah adanya artis atau selebgram, dia lari dan menikah karena hamil duluan. Laki-laki perempuan terlihatnya? Ini perempuan. Usianya muda tua? Masih muda. Ya. Terus yang kedua adalah adanya selebriti yang kena narkoba. Yang pertama dia boyband. Yang kedua itu dia gitaris. Yang ketiga ini dia komedian. Yang komedian ini jelas banget. Gak terlalu tinggi. Badannya sekitar 165 lah. Semua laki-laki ya? Iya. Terus yang ketiga adalah di sini Mian lihat prostitusi semakin meningkat. Ada kaum artis yang menyewa-nyewakan, contoh kayak selebgram untuk di booking, istilah kasarnya gitu, kepada pengusaha-pengusaha, terus juga orang-orang penting lah gitu, untuk memuas nafsunya. Dan itu terlihat dari rekaman CCTV, dan itu terjadi ketahuan sama anggota polisi. Yang keempat itu adalah ada kontroversi versi artis yang masalahnya tuh nggak kunjung selesai, tapi di sini dia tuh terus aja pansos, tapi akhirnya dia masuk penjara juga. Selain itu juga banyak banget sih, ada artis yang bakalan bercerai karena mungkin tidak memiliki keturunan sampai sekarang. Itu perceraiannya terjadi di tahun 2023. Ada juga artis yang istrinya hamil, tapi dia melakukan bersetubuh dengan wanita lain. Inisialnya S. Ini lebih tragis lagi. Ada anggota keluarga artis, dia dibunuh secara tragis, dan ini hanya karena dendam. Ini kalangan artis loh, dibunuh secara tragis. Keluarga kalangan artis, ya, dibunuh karena dendam. Dan ini lumayan viral juga sih. Akan viral nanti. Iya. Yang pertama adalah kasus yang sekarang terjadi itu terungkap dan semuanya diupdate. Jika semuanya sudah terlibat, lebih baik diupdate. Jangan sampai ada satu yang tertinggal, karena nggak bakal ada yang selesai. Ini selesainya di pertengahan tahun, karena semakin banyak kasus-kasus yang terjadi, dan secara bukti itu banyak pihak-pihak yang mencampur, menutupi kesalahan, membodohi masyarakat dari mulai mata, pikiran, dan hatinya, sampai di mana udah nggak benar lagi. Lebih baik upgrade semua, datangkan yang baru. Ya, jelas. Ini lebih tragis lagi. Ada anggota keluarga artis, dia dibunuh secara tragis, dan ini hanya karena dendam. Ini kalangan artis loh, dibunuh secara. Membaca akan adanya kejadian yang begitu menghebohkan di jagat dunia maya nantinya, tidak cukup sampai di situ.
Mian Sumariana juga meramal akan adanya banyaknya bencana alam di tahun 2023. Elemen tanah serta elemen air yang akan mengguncang tanah air menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam yang akan tersua di sepanjang tahun 2023. Dan tidak hanya kejadian yang melibatkan alam, Mian juga membaca akan adanya kecelakaan pesawat yang begitu dahsyat di tahun bersio kelinci air tersebut. Mian lihat di sini ada guncangan sekitar 7 skala Richter, jelas banget. Kita sempat bahas ya. Iya betul. Di daerah Jawa Barat. Dan juga pernah nggak sih perhatikan bahwa akhir tahun kemarin itu diakhiri dengan adanya gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus. Dan sekarang terjadi gempa karena elemen tanah juga. Dulu abu vulkanik, sekarang tanah. Dan di akhir tahun nanti akan diakhiri dengan elemen air. Entah itu tsunami, entah itu banjir bandang yang lumayan besar. Itu akan terjadi. Tsunami itu akan terjadi di tahun 2023 sampai 2025. Ini jelas banget. Saat Mian lihat lebih detail, itu tsunami itu terjadi di inisialnya P, A, NTT, dan Sumatera. Terus juga ada lagi ini jelas banget. Di 2023 itu ada fenomena di mana jembatan itu ada yang runtuh dan menyebabkan banyak korban jiwa. Nah itu ini lihat jembatannya panjang. Di situ ada mobil banyak dan itu runtuh. Di 2023 ini meski tadi dari ekonomi pesawat jelas banget terjadi. Ini pesawatnya lebih parah karena mungkin ada oknum yang kurang teliti dalam mesin atau emang kayak kondisinya atau alam. Yang pertama dari segi alam. Nah kalau kita naik pesawat kan kita lihat awan. Nah, di situ Mia lihat ada awan hitam yang menyebabkan pesawat itu mati total dan langsung jatuh ke bawah. Itu dia ketinggian belum terlalu tinggi sih, kayak baru naik berapa menit kemudian, baru 15 menit atau 20 menit langsung ke bawah. Yang kedua ini jelas banget, dimana dia baru naik, tapi ini bukan pesawat maskapai yang kayak untuk penumpang biasa ya. Iya, untuk penumpang bukan. Oke. Entah itu pesawat yang khusus kayak anggota latihan atau apa gitu. Terus yang ketiga ini masih pesawat juga, Mian biar alurkan gitu. Ini pesawat jadi kayak tersambar petir. Mungkin dari cuaca sih, karena 2023 ini cuaca juga mulai ekstrim. Terus juga dari elemen tanah pergerakannya sangat cepat banget. Banyak yang terjadi longsor di daerah tinggi seperti Bogor, terus pokoknya daerah tinggi aja gitu. Longsor yang besar menyebabkan sekitar 25 rumah atau 30 yang tertimbun di situ. Terus ini masih elemen tanah juga. Elemen tanah ini dia ambles. Nah, menyebabkan jadi banjir. Jadi tanah itu ambles, terus terjadinya banjir ke atas. Nah, itu menutupi semua Entah itu daerah itu. Iya, daerah itu. Yang merasakan ada virus aneh masuk ke Indonesia, dan itu dia masuk melalui udara. Entah itu emang ada oknum yang sengaja membuat udara itu sehingga tercemar sebuah virus, lalu banyak orang yang terjangkit virus tersebut. Nah itu. Terus juga di sini jelas banget daerah Bogor ada angin seperti angin topan, besar banget di situ. Nah banyak korban. Bukan hanya daerah Bogor, tapi ada titik tertentu yang
saat Mian cari tahu, dia bilang belum saatnya untuk beli tabung. Ini jelas banget, anginnya besar banget. Ada salah satu gunung tertinggi yang masih aktif di Indonesia. Itu dia memperlihatkan Erupsi. eksistensinya. Iya. Ini jelas banget. Berita kan sekarang bersebar bahwa perekonomian itu bakal menurun di 2023. Kalau Mian itu membantah. Di 2023 ini banyak investor luar negeri yang melihat Indonesia. Dari mulai perekonomian juga semakin meningkat, perusahaan juga semakin bertambah dari luar negeri. Di situ menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terus tersalurkan. Nah, yang lemahnya itu adalah pekerja luar negeri yang masuk ke Indonesia itu juga makin banyak. Di situ bakal terlihat. Terus juga di sini Indonesia bisa menciptakan suatu hal yang baru dari segi teknologi. Dia lihat di sini teknologi yang dipandang banyak negara. Nah, hal positif itu di pemerintahan. Ya. Terus juga di sini ada juga dari segi pemerintahan yang apa ya di sini? Dia lihat seperti sistem pertahanan. Sistem pertahanan di Indonesia itu semakin meningkat. Bahkan ada beberapa negara yang memberi peralatan atau alat tempur untuk Indonesia. Memberi ya? Iya, memberi.